Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Surat Kolose pasal yang kedua ayat 18 berkata demikian. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah salah fokus, salah sasaran. Apa Bapak Ibu? Salah fokus, salah sasaran. Atau salah fokus, salah target. Ada satu pesan yang jelas dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Apa pesannya? Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan. Kalau kita bicara kemenangan, yang sering kita pikirkan, menang dalam hal apa Bapak Ibu? Menang dalam peperangan, ada berkata demikian. Menang atas kemiskinan. Menang atas sakit penyakit. Menang atas persoalan. Kalau kemenangan yang demikian, itu mengarah pada kehidupan kita sehari-hari, kepada kehidupan kita di dunia ini. Pada saat ini Bapak Ibu, orang-orang fokus menghadapi COVID-19. Kita tahu di seluruh dunia saat ini orang fokus menghadapi persoalan sakit penyakit COVID-19. Banyak orang ya sering berkomentar tentang COVID. Macam-macam kalau kita lihat. Di Facebook, di grup WA, ya banyak sekali komentar. Kalau saya pribadi lebih percaya kepada pemerintah daripada berita di luar. Berita di luar, ada orang iseng, ada hoax dan macam-macam. Sampai banyak juga hamba-hamba Tuhan juga banyak berkomentar. Tadi perhatikan Bapak, tadi ayat yang tadi baru kita baca. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkajang pada apa? Penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Apa bedanya dengan saat-saat sekarang di grup-grup WA, di Facebook dan macam-macam di sosial media. Itu seringkali orang membesar-besarkan masalah. Sehingga menciptakan suasana ketakutan bagi banyak orang. Sekarang lagi ramainya, dapat penglihatan dari Tuhan lah. Tuhan berbicaralah. Kalau memang benar ya baik Bapak Ibu Saudaraku. Saya pribadi sangat percaya itu namanya nubuatan. Tetapi jangan sampai masalah sudah di depan mata baru bernubuat. Saya khawatir itu bukan nubuat tapi lubuat. Segala sesuatu firman Tuhan katakan itu yang datang harus kita uji. Lebih baik kita pegang firman Tuhan, sudah pasti. Amin. Iya dan amin. Kalau kita bicara fokus yang benar itu gimana sih? Fokus yang benar itu bagaimana sih? Hari ini kita sama-sama belajar supaya kita memiliki fokus yang benar. Kita kembali ke surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Coba Bapak Saudara perhatikan baik-baik.
Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Tadi di ayat pertama katakan, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya kita dibangkitkan bersama Kristus? Kita lihat ayat referensinya. Kolose pasal 2 ayat 12 berkata demikian. Kolose 2 ayat 12. Ya, kita lihat ayat referensinya ya. Apa maksudnya kita dibangkitkan? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Mati di dalam baptisan. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, bahwa Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, ya, menyelesaikan dosa-dosa kita, ya, kita dikuburkan di dalam baptisan, ya, dan kita dibangkitkan sebagai manusia baru. Ini jati diri kita. Kalau kita sadar kita sebagai ciptaan baru, fokus kita itu harus berubah. Amin. Dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, fokus kita adalah kepada perkara-perkara yang duniawi. Hidup kita hanya pikirkan makan dan minum, bagaimana kenyamanan tubuh jasmani kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, firman Tuhan memberitahu kepada kita, fokus kita ini harus berubah. Kita kembali ke surat Kolose pasal ketiga ayat 1-2. Coba kita lihat ya. Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Pertama, fokus yang benar harus tertuju dengan perkara, harus tertuju pada perkara surga. Amin. Kita jangan hanya berpikir dengan perkara-perkara yang di bumi. Seperti Rasul Paulus ya. Dia pernah berkata di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ya. Dia berkata demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk membawa oleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dulu pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal yang duniawi, bagaimana kita menjadi hebat, bagaimana kita menjadi kaya, bagaimana kita menjadi mapan, bagaimana kita diberkati Tuhan secara jasmani, secara materi, secara duniawi. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, kita orang yang dibangkitkan dari kematian dosa, kita ada ciptaan yang baru yang harus tampil berbeda, punya fokus yang beda, yaitu kita harus fokus kepada perkara-perkara surga. Orang yang fokus pada perkara surga tidak harus jadi full timer, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pengkhotbah. Amin. Orang yang fokus pada perkara surga, dia bisa lakukan apa yang dia kerjakan di dalam seluruh kehidupannya.
Orang yang fokus dalam perkara surga, di dalam rumah tangganya, dia pasti ada damai sejahtera. Amin. Suami tidak menang-menangan sendiri, istri tidak menang-menangan sendiri. Ya. Ada aminnya. Di dalam pekerjaan, orang yang pikirkan surga, dia bekerja bukan hanya sekedar mencari laba, mencari uang, mencari cuan. Tapi dalam pekerjaannya dia pikirkan bagaimana ada damai sejahtera Allah turun. Bagaimana hidupnya menjadi berkat untuk banyak orang. Bagaimana cara dia bekerja itu sangat penting. Itu menentukan dia fokus pada perkara surga atau perkara di dunia. Kalau orang fokus pada perkara di dunia ini, uang kecil saja bisa menjadi besar masalahnya. Tetapi kalau orang yang fokus pada perkara surga, persoalan uang besar saja bisa tidak ada masalah. Karena apa? Hidupnya bukan bergantung kepada uang. Amin. Dimanapun kita ditempatkan, cara berpikirnya harus pikirkan kerajaan surga. Amin. Fokus kita di mana? Ayo kita masing-masing kita lihat pada diri kita sendiri. Di dalam kehidupan kita, seringkali hidup kita ini fokus pada perkara-perkara di bumi. Rasul Paulus berkata, ya, kalau pengharapanmu hanya pada perkara-perkara di bumi saja, kamu adalah orang yang paling malang. Kalau engkau percaya kepada Yesus hanya untuk hal-hal yang duniawi saja, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana, ya, yang dia fokusnya hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Kita lihat COVID-19 menyerang sedunia begitu dahsyat. Ya. Kita tidak tahu loh kapan kita dipanggil. Ada yang hari ini melayani, tadi baru cerita, orang baru melayani penguburan, dia sendiri berapa hari kemudian dia juga dilayani. Ya. Berapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seseorang Bapak di kantor, malamnya dia berangkat. Kita tidak bisa prediksi berapa lama kita ada di dunia ini. Ya. Tetapi orang yang fokus kepada perkara surga, Tuhan menjanjikan ada kehidupan kekal di balik kehidupan di dunia ini. Amin. Bapak Saudara fokus yang mana? Fokus pada perkara dunia? Seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan hanya bertumbuh kepada materi, jasmani, dan duniawi. Ayo kita, Bapak Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, yang sudah dibangkitkan sebagai manusia baru, yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, fokus kita harus tertuju kepada perkara-perkara surga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fokus yang benar supaya tepat sasaran? Kita kembali ke surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata demikian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayo kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam garis bawahi, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kalau kita berbicara bersembunyi, harusnya yang kelihatan hebat itu kita atau Tuhan. Kalau kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, ya, yang kelihatannya hebat itu Allah atau kita? Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya
bersembunyi di dalam rumah. Yang kelihatan rumahnya yang megah, yang besar, atau diri kita? Rumahnya ya. Bersembunyi ya, di balik tembok. Yang kelihatan temboknya atau kita? Temboknya. Bersembunyi di dalam gua. Yang kelihatannya kalau kita bersembunyi di dalam Allah, ya, yang kelihatan Allah atau kita? Suatu ketika Yohanes Pembaptis ditanya, siapakah engkau? Dia bilang apa? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku ini bukan siapa-siapa. Hanya orang yang berseru-seru padang gurun. Coba kita lihat di Matius pasal yang ketiga ayat 11. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan dengan api. Ini perkataan Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Ya. Dia berkata, aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku ini bukan siapa-siapa. Yang datang daripadaku dia akan makin besar. Saya akan makin kecil. Dia yang akan makin kelihatan. Saya yang makin tidak kelihatan. Karena apa? Kita itu bersembunyi di dalam Kristus, dalam Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, hanya tempat yang aman, hanyalah tempat perlindungan kita hanyalah di dalam Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai manusia kita hanya bisa melindungi diri kita dengan hal-hal yang terbatas. Kita bisa dengan masker. Kita bisa dengan hand sanitizer. Kita bisa melindungi kita dengan vitamin. Tetapi toh banyak sekali yang bertumbangan. Betul tidak? Ini tidak ada jaminan. Yang menjadi kekuatan kita, perlindungan bagi kita hanya ada di dalam Tuhan. Setuju saya katakan amin. Di dunia ini saat ini siapa yang berani berkata saya yang paling kuat, paling hebat? Negara mana yang saat ini berani berkata dia yang paling kuat, yang tidak terkena dampak COVID? Saya mau tanya, Amerika kah? China kah? Atau negara manakah yang berkata dia tidak ada dampak COVID-nya? Tidak ada. Semua negara kuat. Adidaya, dimanapun, semua kena dampak. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berlindung, bersembunyi di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Dia kota benteng yang teguh, sumber perlindungan kita, yang tidak tergoyahkan. Amin. Statement Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang datang daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Melepas tali kasutnya saja. Aku tidak layak. Aku ini bukan siapa-siapa. Tetapi
kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Berapa banyak hamba Tuhan dia melapangkan dada. Dia menunjukkan siapa diri dia. Oh, saya hamba Tuhan yang hebat, saya pendeta yang hebat, saya pendeta yang penuh dengan urapan, saya bisa lihat penglihatan macam-macam. Bapak saudaraku, kalau itu suara Tuhan, baik. Sekali lagi, saya sangat percaya nubuatan. Tetapi hati-hati kalau kita berbicara atas nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dengan teliti Alkitab, kalau nabi-nabi palsu di perjanjian lama, kalau dia bernubuat tidak terjadi, dia harus mati. Ini gak main-main loh kalau kita bawa suara Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Dia bukan Tuhan yang sembarangan berbicara. Dia Tuhan yang penuh dengan wibawa. Dia melakukan segala sesuatu ada maksud tujuan yang baik untuk umat manusia. Dan saya sangat percaya setiap nubuatan adalah untuk membangun jemaat. Bukan untuk membuat ketakutan. Bukan membuat keresahan. Membuat merasa makin mencekam. Bukan membuat imun makin turun. Tapi membuat kita tambah beriman. Tambah percaya kepada Tuhan. Amin. Kekuatan kita Bapak Ibu Saudaraku. Hanya kita bisa bersembunyi di dalam Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hari-hari ini kita harus merendahkan diri kita. Kita berkata kepada Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan bagi saya. Tanpa Engkau kami tidak bisa hidup. Tuhan, usaha saya bisa tetap jalan karena Engkau Tuhan. Saya bisa tetap hidup karena Engkau Tuhan. Kalau keluarga saya tetap baik-baik karena Engkau Tuhan. Bukan kemampuan saya sendiri. Tetapi karena Engkau yang menolong kami. Sehingga kami boleh bertahan, kami boleh hidup. Kami boleh ada sebagaimana ada. Semua itu karena Engkau Tuhan. Amin. Fokus yang benar. Bukan untuk membesarkan nama sendiri. Tapi membesarkan nama Tuhan. Semua harus tahu. Yesus berkuasa di langit dan di bumi. Semua harus tahu. Yesus memegang kendali seluruh jagat raya ini. Di dalam dia ada kesembuhan. Di dalam dia ada pertolongan. Di dalam dia ada perlindungan yang sempurna. Amin. Fokus yang benar adalah kita membesarkan nama Tuhan. Bukan membesarkan nama kita sendiri. Tadi yang pertama, fokus yang benar. Harus tertuju dengan perkara surga. Yang kedua, fokus yang benar, kita harus membesarkan nama Tuhan. Kalau kita memiliki fokus yang benar di dalam kehidupan kita, saya percaya ada berkat yang menanti bagi setiap kita. Coba kita lihat berkat apa yang akan kita terima. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 4 berkata demikian. Ayo kita sama-sama baca ya. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang keempat. 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Perhatikan kalimat yang terakhir. Ya, perhatikan kalimat yang terakhir ya. Kamu pun akan menyatakan diri bersama apa? Bersama Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Ya.
Firman Tuhan katakan kalau kita memiliki fokus yang benar ya. Kalau kita fokus kita tertuju kepada perkara surga, kalau fokus kita bukan untuk membesarkan nama kita membesarkan nama Tuhan, ada berkat di balik fokus yang benar ini. Dikatakan kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Dalam hal apa? Bersama-sama Tuhan di dalam apa? Kemuliaan. Amin. Kalau kita memiliki fokus yang benar, kita akan memperoleh kemuliaan. Kadang amin. Bapak saudara percaya? Bapak saudara percaya? Kalau kita memiliki fokus yang benar, kita akan memperoleh kemuliaan. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang fokusnya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, dia bekerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hari-harinya hanya pikirkan jasmani, materi, duniawi Bapak Ibu Saudaraku. Dia setengah mati, setengah hidup, dia bekerja tapi tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang kelihatannya ya tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu bagaimana mencari uang, tapi dia cari, ya dia bersemangat cari perkara-perkara di surga. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Ya. Karena firman Tuhan yang menjamin ketika kita fokus, memiliki satu fokus yang benar, Bapak Saudaraku, firman Tuhan menjamin kepada kita, Tuhan akan sama-sama menyatakan diri bersama-sama Tuhan untuk memperoleh yang namanya kemuliaan. Orang yang memperoleh kemuliaan, saya percaya dia pasti memperoleh berkat. Amin. Orang yang memperoleh kemuliaan, saya percaya dia pasti memperoleh kesembuhan. Kadang amin. Orang yang memperoleh kemuliaan, dimanapun juga namanya disanjung ditinggikan. Karena apa? Dia ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, di akhir khotbah ini saya mau sampaikan kepada setiap jemaat. Kita tidak perlu terlalu khawatir, ya. Tidak perlu terlalu takut dengan masalah-masalah yang harus kita hadapi. Kita jangan terlalu banyak diombang-ambingkan dengan berita-berita di luar. Kita percaya berita yang sumbernya benar. Ya lebih baik kita percaya dari yang pemerintah umumkan. Itu lebih baik Bapak Saudaraku. Kita lebih percaya lagi bahwa orang yang fokusnya benar Bapak Saudaraku, dia akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara.